Let's talk on FAB Cast. Halo, selamat pagi, selamat sore, selamat malam, dan selamat apa saja ya buat penonton yang ada di rumah FAB Lover, Fiber. Hari ini kita ngobrol seru lagi, tentunya ngobrol yang tidak seru-seruan saja, tapi tentunya ada manfaat, ada hal-hal yang bisa diambil. Nah, bintang tamu hari ini adalah sangat spesial karena ini waktu awal-awal ya, saya di UPS itu mendengar salah satu UPT ini ya, Ochia KUI apa ya bedanya gitu. Bahkan mahasiswa setelah saya mengajar, mahasiswa pun ada yang bertanya-tanya, gimana ya caranya bisa saya kuliah di luar negeri, transfer kredit kalau bahasa ini ya, bahasa mereka itu adalah transfer kredit. Nah itu bagaimana ya Pak? Nah kita hari ini mau ngobrolin. Nah kita langsung datangkan kepala UPT-nya langsung. Siapa lagi kalau Ibu Dr. Yoga Prihatin MPD. Assalamualaikum Ibu Yoga. Waalaikumsalam Pak Catur. Panggilannya memang Bu Yoga dari awal ya? Yes. Bu Yoga. Correct. Bu Yoga aslinya dari Brebes ya? Kalau tidak ya salah. Dari Brebes. Saya kecil di Brebes, bukan dari mana-mana. Pokoknya asli Brebes. Ya asli Brebes. Tidak ngapak-ngapak. pernah kemana-mana? Migrasi atau kemana gitu? No, of course not. Oke. Sudah lama di UPS Tegal Ibu? Since 2012 for being a permanent lecturer, tapi aku graduated from Pancasakti University Tegal in 2006 I think. Was the best student at the time. The best. Yeah. English department? English department. Okay. Suaraku cukup jelas. Jelas sekali. Okay. Di sini. And I also was the winner for speech contest. In 2000 and in 26. National? No, hold a second. Untuk PTS se-Jawa Tengah waktu itu. Jawa Tengah. That is why. Kemudian Pak Dekanya pada saat itu minta saya jadi asisten dosen di sini. Tapi permanent lecturers-nya karena belum S2 ya. Iya, itu di tahun 2012. Karena jadi asli dari lulusan Pancasakti University ya. Pancasakti Tegal. I'm proud luar biasa being a student here. Ternyata saya kadang-kadang kalau melihat Bu Yoga bahasa Inggris itu enak sekali ya. Masa sih? Apa betul? Betul ya sih dia. Kalau saya lihat tuh bahasa Inggris tuh luar biasa enak didengarnya gitu. Jadi dari 2012 sudah berkecimpung di Universitas Pancasakti Tegal dan memang lulusan 2006 ya tadi aku bilang. 2016. 2000. No, it's not 2020, 2006. Bagi dari tahun 2016 berarti di sini ya. 2006. Oh, 2006. Yeah, 2006. 2006 di. Ya. Oh, karena tapi pada saat itu S1-nya masih S1-nya. Jadi masih bantu-bantuin doang gitu. Jadi masih asisten gitu lugu, masih pelongo-pelongo. Tapi asli Brebes ya Bu ya, memang Brebes. Pernah tadi memang S2-nya di? S2-nya di UNES. Semarang. Kemudian S3-nya di UNES. But I got double scholarship from the Minister of Education at the time. Jadi aku dapat scholarship untuk my doctoral program and also my sandwich program. It's not really like sandwich, but we call it sandwich like program karena nggak sama kayak sandwich sebelumnya. Jadi di Northern Illinois University, America for about a semester. I live there. Jadi pengalamannya sudah sangat banyak sekali ya. Ya nggak juga sih. Iya Bu, dibandingkan saya masih gini-gini aja nih. Enggak lah. Saya masih sangat jauh pengalamannya, belum apa-apa. Itu sudah, kalau bagi saya sudah apa-apa ya. Ada semoga saya bisa termotivasi oleh Bu Yoga ini. Oke. Dan saat ini sebagai kepala UPT KUI. Nah, KUI Ochia yang tadi saya katakan bahwa ini banyak yang bertanya-tanya, termasuk saya sebenarnya. Kalau saya ngobrol dengan beberapa teman yang kebetulan di Ochia, ternyata Ochia itu adalah kerjasama internasional. Ya, sama. Kalau KUI itu di sama. KUI itu bahasa Indonesianya, kerjasama gitu ya. Urusan
internasional ya. gitu ya. Kalau Ocia bahasa Inggrisnya. Ocia bahasa Inggrisnya. Tapi lembaganya memang dibuat dua bilingual gitu ya, Bu. Bilingual ya, dua. Oke. Karena kalau KUI kan orang bule lagi. Gitu ya. Ya apa ini KUI nggak ngerti kan, jadi harus kita bahasa Inggrisin Bahasa dong. Inggris Jadi gitu ya. jadi untuk mahasiswa yang mau yang tanya soal apakah ada bedanya KUI dan Ocia. Ocia, tidak ada. Hanya Sama aja. Sebuah akronim dari bahasa Inggris ke I think so. bahasa Ya, Inggris. Ya. both are the same. Setiap kampus ada seperti itu. Oh iya harus ada, karena kan sekarang program kementerian emang Pak Nadiem ini menekankan internasionalisasi perguruan tinggi. Jadi mau nggak mau tiap kampus berlomba-lomba menginternasionalisasikan kampusnya. Ya, karena itu kan salah satu indikator juga ya di borang akreditasi mau nggak mau ya. Aktivitas Jadi kegiatan internasional. Iya, kayaknya nilainya itu besar deh untuk internasionalisasi. Tapi big problemsnya untuk internationalization itu adalah human resources, sumber daya manusianya. Karena nggak semua itu have a good English. Jadi kita bisa being an international lecturer, jadi bisa ngajar di berbagai perguruan tinggi in the world, of course. Jadi siapa dosen kita pun Ya, bisa mengajar di sana. Ya, tapi the problem of internationalization itu adalah human resources-nya. SDM-nya kita harus genjot terus nih. Nah, siap atau tidak gitu ya. Harus siap. Harus siap. Jadi harus siap. Ini PR juga ya sebenarnya. Iya, ya. PR berat. Tapi awal ibu di sini sudah pada saat itu jadi kepala KW-nya sejak tahun berapa berarti? Sudah sangat lama? No. Dulu kan yang merintis KUI kan Pak Rektor ya, yang sekarang Pak Dr. Taufikullah. Beliau juga sama sih dapat ini sandwich like program, tapi beliau di Ohio State University Columbus. Tadi saya bedanya di Northern Illinois University. Beliau senior saya. Di UNES. Ternyata Pak Rektor juga. Iya, beliau yang merintis KUI. Itu kayaknya tahun 2016 kayaknya. 2016. Dan Ibu Yoga pada saat menjadi kepala saya melanjutkan setelah Budin hanya sebentar, kemudian saya 2019 apa ya? Kalau nggak salah. If I'm not mistaken ya. 3 tahun. 3 tahun berjalan ini ya. I think so ya. Iya. Sebenarnya tujuan dari KUI ya. Di berdirinya apakah hanya agar ada kegiatan atau aktivitas internasional yang seperti yang disampaikan tadi atau apa? Tujuannya membawa universitas ini ke world class university, tapi PR berat itu harus banyak kerja keras untuk ke sana ya. That is my dream ya, everyone's dream ya, university dream also. Tapi harus didukung tadi ya. Komitmen, disiplin, and budgeting, of course. 3 poin tadi ya. Mama mau nggak mau kita harus ke arah ke sana gitu ya. Untuk harus, international global, university. Ya. Nah, di KUI itu ada struktur organisasinya? Oh ya. Ada. Kalau saya pernah bertanya, misalnya mungkin ada yang dalam negeri juga ya. Dalam negeri. Tidak hanya luar negeri juga. Iya. Jadi KUI itu kerjasama dalam dan luar negeri. Dalam tuh kayak misalnya dipegang oleh Bu Husnul ya. Ibu Husnul, halo Ibu Husnul. Itu contohnya adalah yang terobosannya KUI ya, itu magang bersertifikat. Kita kerjasama dengan Forum Human Capital Indonesia dengan BUMN di Indonesia. Itu programnya Pak Nadiem Makarim dan Menteri BUMN ya, Pak Erick Thohir ya, digabung jadi satu. Jadi itu adalah magang bersertifikat yang bergengsi. Nah itu Bu Kusnul salah satunya menangani itu. Dulu belum pernah ada. Jadi mahasiswa tuh kalau mau daftar magang dalam negeri yang bersertifikat dan di tempat-tempat perusahaan bergengsi BUMN bisa lewat KUI. Sekarang lagi dibuka nih. Sedang dibuka ya? Sedang dibuka. Mereka dapat fasilitas kayak misalnya payment. It's not monthly salary ya, tapi lebih ke honor lah ya. Honor ditentukan besarannya oleh masing-masing BUMN. Kan biasanya kalau magang nggak dapat honor toh? Enggak ya. Iya, tapi ini dapat. Ini dapat plus sertifikat bahwa ini si mahasiswa ini magang selama 6 bulan di BUMN, kan keren gitu ya. Dan sertifikat itu kan bisa buat ketika melamar pekerjaan ya.
Tapi selain bentuk fisik tadi, honor, lalu sertifikat privilege I ada. think they get Skill. student, yeah, of course soft skill and Yes, hard skills ya. Terutama soft skill deh. Saya kan soft skill dulu agak sulit tuh soalnya ya. Itu kan lebih ke attitude dan bagaimana what we call it interpersonal communications kalau nggak salah itu paling sulit menurut saya sih. Yang tidak semua orang bisa dapatkan Yes, ya. Kayak disiplin, komitmen gitu Terus ya. bagaimana bersosialisasi. Ya, itu yang paling penting. Apalagi di BUMN ya, siapa yang Iya. tidak mau bekerja di perusahaan Betul. BUMN? Tapi UPS Tegal mahasiswanya banyak loh Banyak yang ya? direkrut, yang dari perikanan kan BUMN kan BUMN. langsung direkrut mereka. Ada satu saya lupa namanya. Terus dari Fakultas Hukum ada juga banyak, kalau fakultas hukum berapa gitu ya. Terus ada dari ekonomi, saya lupa ingat, harus lihat data nih. Tapi mereka banyak setelah magang mereka diminta bekerja di sana. Jadi ditarik. Karena mungkin bagus ya. Artinya kualitas SDM mahasiswa UPS Tegal bagus. Tidak bisa dipandang sebelah mata. Betul, karena langsung ditarik di perusahaan. Mungkin komitmen, kerja keras, disiplin sama skills yang dia kuasai sesuai dengan bidang ilmunya, berarti bagus dong. Tapi ya kan? antusias dari mahasiswa kita ya untuk mendaftar itu menurut Bu Yoga Bagus sih. Sudah cukup? Ya, sudah cukup. Kita hari ini sudah dapat 57, tapi Wow. iya jangan wow dulu. Oh, Karena 50 nih. kalau dibanding dengan universitas negeri nih, saya bandingkan yang universitas Iya. negeri ya, karena kan itu diikuti seluruh Indonesia. Oh, oke, Tapi oke. hanya yang punya MOU dengan FHCI. Nah, itu mereka kirim 300 orang, 200 orang mahasiswa loh ya untuk diseleksi oleh BUMN. Cuma tidak semuanya terseleksi. Ada yang 0 loh. Kirim 200 orang tapi zero. Jadi tidak bisa. No, not all of the students. Maksudnya they will be selected. Dasarnya adalah namanya kita bilangnya apa ya, match up, proses match up dari BUMN ke perusahaan, dari FHCI ke BUMN-nya. Nanti disesuaikan bidang ilmunya. Misalnya hukum di mana naruhnya. Kalau hukum di bank misalnya jadi bagian legalnya Ya, gitu legal. loh. Dan lain-lain sebagainya. Jadi tidak, kok ini saya mata kuliah program studinya ini masa bisa magang di BUMN? Ya kan ada kriteria dia majornya apa, nanti match up-nya di situ gitu loh. Jadi nggak usah kadang-kadang ragu sih, ada yang ragu gitu. Nanti disampaikan bahwa ada keraguan dari mereka gitu. Apa yang membuat sebenarnya mereka ragu apa, Bu? Ragunya jadi mereka tidak tahu kalau ada proses match up Tadi ya. Tapi biasanya kita sosialisasikan sih. Ya, disosialisasikan. Sebenarnya tidak perlu ada keraguan ya, Nggak karena perlu, untuk daftar mencari aja nanti sebuah experience. Ya, seleksi alam bukan seleksi alam ya. Nanti seleksi bidang studi itu automatically. Jadi FHCI ke BUMN juga nggak sembarangan. Nggak sembarangan ya. untuk memasukkan begitu Iya. ya, Bu ya. Itu tadi ada kerjasama dalam negeri ya, yang memang salah satunya programnya adalah Program FHCI. unggulannya. Kita Unggulannya. banyak ada dulu beasiswa BI juga kita yang rintis sih. Beasiswa Ya, BI. beasiswa BI, Wah. KUI juga yang rintis, tapi kemudian kita serahkan ke BAK ya, karena kan bidang kemahasiswaan ada di sana ya. Lalu ada OCIA tadi ya. OCIA adalah yang bahasa Inggrisnya ke Ya, luar negeri nih. Ya, oke. Itu program unggulannya transfer kredit yang biasa mahasiswa sering. Enggak sih, nggak cuma transfer Ada kredit lagi. ya. Ada sit-in program. Jadi Sit-in kalau untuk program. mahasiswa kan ya, ini Iya, bicara untuk mahasiswa. Iya. Kalau mahasiswa kita ada summer camp, ada sit-in, Sit-in. ada what do you call it? Credit transfer, summer camp, sit-in, credit transfer, could be joint conferences for students. Terus, what else? I think that they are four. Jadi kalau yang credit transfer itu one semester studying abroad. Ya, di semua universitas yang ada MOU-nya Ada dengan MOU UPS. dengan- Kita punya 38 kalau nggak salah 38 MOU dengan luar negeri loh ya. Ada 4, if I'm not mistaken, kira-kira 15 negara lah. 15 negara. Afrika, Asia, and Europe. Kita belum merambah ke Amerika because it is mehong. Butuh budget yang Ya, sangat budgetingnya luar biasa tinggi ya Baik, kalau Amerika. We have United Kingdom also. Itu the budget is also very high. Jadi kita cari yang
tidak terlalu mahal sih. Middle ya. Ya middle nggak ini banget. Jadi kalau untuk transfer kredit itu berarti mahasiswa payment kuliah? Iya, kalau SPP bayar, SPP bayar ya? Tapi rata-rata mahasiswa yang kredit transfer dengan Belmawa Dikti itu kan dibiayai oleh Belmawa Dikti. Belmawa Dikti yang dibiayai online atau offline. Dulu kan ada tuh kalau sebelum pandemi kan offline. Mereka keluar negerinya offline. Jadi langsung belajar budaya, mengenal mereka, mengenal sistem pendidikan, teaching method, terus curriculum and so on directly in the country. I mean in the intended university in certain countries. Jadi langsung di negaranya yang dituju, universitas di negara yang dituju. Misalnya Thailand. Gitu. Ya Thailand. Kalau Thailand kita udah pernah credit transfer offline ya. Iya, itu di Prince of Songkla University, itu State University, the big four in Thailand, if I'm not mistaken. Kalau nggak salah ya. Kemudian ada Hatia University Thailand. Kalau Hatia itu bayarnya 20 juta per semester. 20 juta rupiah. Iya, kayak kedokteran di sini ya. Iya kan? Mahal banget padahal itu hanya English department. Tapi karena kita ada MOU, jadi kadang-kadang diberi diskon, lumayan lah dikasih diskon. Potongan-potongan ya Bu ya. Iya. Tapi memang harus mereka yang antusias lah ya mencoba untuk ke sana. Yang jelas harus bisa bahasa Inggris. Oh iya, nomor 1. Bahasa Melayu mungkin nggak bisa ya? Bisa juga sih kalau mau. Berarti atau bahasa kalau Melayu berarti di Indonesia lagi dong Indonesia. Ya. Itu namanya pertukaran pelajar dalam negeri dong ya. Kalau berarti bahasa khas daerah Tagalog nggak tetap harus bisa bahasa Inggris bisa. Harus bahasa Inggris Filipina ya. Dan di Filipina kita juga sih banyak mengadakan kerjasama dengan Tarlac Agriculture University. Kemarin kan ada tuh internship, saya lupa menyebut internship program. Jadi ada 20 mahasiswa Tarlac yang belajar di Fakultas Teknik selama satu semester. Saya bangga loh dengan Fakultas Teknik loh. 20 mahasiswa Tarlac yang tidak bisa berbahasa Indonesia diajar oleh dosen-dosen teknik selama satu semester dalam bahasa Inggris. Amazing banget buat saya. And the program has been successfully conducted by the engineering faculty of Universitas Pancasakti Tegal. Itu we are very proud of that ya. Kita harus bangga. Soalnya menurut Director International di Tarlac juga, Tarlac ini kayak IPB-nya di Indonesia. Di sana. IPB-nya Filipina. Jadi mereka biasa kerjasamanya dengan ITB dan ITS, tapi dengan UPS beliaunya tuh percaya banget. 20 students yang descending yang baru selesai itu ke Tarlac ke Fakultas Teknik. Itu ternyata mereka mengirim dalam sejarah mereka ya. Itu pengiriman mahasiswa terbanyak untuk internship program. Nah, itu ada itu ada di UPS Tegal. Mendengar itu saya langsung wow. Ini ya aku harus give applause nih sama fakultas Pak Dekan dan timnya ya. Very excellent service and all of the students were happy. Aku lihat mereka happy banget. Jadi mereka terkesan. Jadi very good impression. 20 mahasiswa belajar di UPS gitu dengan bahasa Inggris ya. Satu kampus ya berarti. Iya, dengan bahasa Inggris ya, bahasa tapi Inggris. Berarti pengajarannya kan international. Ternyata UPS Tegal tuh hebat gitu loh. Bisa mengadakan kelas besar. Kan 20 tuh satu kelas kan. Satu semester kan. Di Fakultas Teknik, bayangkan teknik ya, saya aja bayangin teknik tuh bingung juga nih bahasa Inggrisnya harus diatur. Kalau teknik kan bahasa mesin atau ya ini bahasa Inggris. Nah iya makanya jadi buat saya terkesan banget loh untuk Fakultas Teknik. Ternyata berjalan lancar, dosennya disiplin, mahasiswanya juga disiplin, dan sukses besar. Kemarin terakhir baru penutupan 20 ini satu semester loh.
Bayangkan satu semester mengatur jadwal dengan materi bahasa Inggris 20 orang ya. Satu Kalau dosen. di FEB kan juga ada kan mahasiswa yang credit transfer di Iya, sini. kayak gitu. Bahkan punya mahasiswa asing di FEB kan, Iya, satu dari betul, Mesir. Dari Mesir. Ya, tapi jumlahnya nggak terlalu banyak. Nggak sebanyak 20 tadi. Iya, jadi mungkin lebih manageable ya, bisa di manage well. Ini saya lagi bayangin yang 20 orang. Di hukum juga 20 dari Rusia kan? Cuma hanya 3 days only. Tidak, Sorry, satu a semester. week only. Iya, one satu week ya. minggu. Jadi a day they have one lecture, and the program is only a week, Jadi very short program walaupun 20 orang. Tapi juga amazing juga sih karena kan orang Rusia mereka tidak semuanya bisa berbahasa Inggris. Dan bahasa Rusia itu bahasa yang paling Saya sulit nggak ya. paham itu ya juga. Katanya tiga bahasa Tersulit, internasional benar. yang paling sulit. Iya betul. Salah satunya Rusia, Arab, dan Jepang. Oh gitu Wah, ya. iya, luar Jepang, biasa. Jepang emang sulit sih Jepang. Iya, 3 bahasa internasional paling sulit. Nah, tadi kalau misalnya ya, sebenarnya selain bahasa Inggris, apa sebenarnya yang dibutuhkan mahasiswa ketika ingin mendaftar? Kalau masih mau ke luar negeri, mau Ke luar jalan-jalan negeri, nih. pengen kuliah di luar negeri, apa transfer kredit tadi gitu. Ya, terakhir ini berarti tahun ini ya, Tahun 2021, 2022. 2022. Baru berakhir ini nih, Januari, Februari ini 2022. Itu ada 6 mahasiswa ke Moscow City University Russia. Semuanya dapat A loh nilainya loh. Oh. Iya. Semua kita harus bangga bahwa ternyata mahasiswa Fakultas ekonomi ternyata ya. ada salah satu fakultas mahasiswa. ekonomi Nilainya. yang belajar di Rusia, 4 dari bahasa Inggris, 1 dari fakultas hukum. Ekonomi ini banyak banget loh yang kredit transfer dan lain-lain. Iya, betul. Juaranya ini ekonomi nih. Tiap tahun pasti ada. Kemudian tadi pertanyaannya apa ya? Kok saya sampai lupa? Pertanyaannya sebenarnya Bahasa yang Inggris harus ya? kemampuan iya. apa gitu. Bahasa Inggris ya. Bahasa Inggris selain sama bahasa Inggris? nanti ada persyaratan nilai TOEFL ya. Persyaratannya. Nah, kalau yang paling sulit yang paling sulit memang ikut credit transfer karena mereka kan dinilai. Mereka dapat KHS gitu loh. Jadi nggak boleh main-main. Saya paling tidak suka kalau ada mahasiswa yang main-main mau ikut program luar negeri karena kalau dengan universitas di luar negeri, please be disciplined, please your commitment, please work hard, please jangan selalu tanya. Kadang-kadang saya marah itu mahasiswa tuh. Saya gak galak sama mahasiswa, soalnya saya nggak mau fail karena mereka tuh mahasiswa tuh bawa nama baik UPS Tegal loh. Karena ada beberapa contoh kasus, saya tidak perlu menyebutkan ya nama universitasnya, itu fail di Jindal Global University dan mereka nggak percaya lagi, nggak mau kalau dikirim lagi mahasiswanya ke sana. Nah, ini yang harus diperhatikan mahasiswa. Makanya saya agak sangat rewel ke mahasiswa. Kalau soal sudah mulai proses pembelajaran, alhamdulillah Fakultas Ekonomi yang mengirim sih nilainya bagus-bagus ya. Fakultas Hukum, Teknik dan FKIP itu kebanyakan bahasa Inggris nih dari yang lain belum nih. Oh, IPA pernah IPA. Oke. Tapi ketika mengirimkan selalu bertanggung jawab ya dengan ya, dirinya. mereka semua bagus alhamdulillah UPS Tegal. Masih dipercaya sampai hari ini. Oh iya, sampai sangat dipercaya. Kita kan selalu dapat school hibah fund from the government every year untuk yang credit transfer ini. Kalau program lain kayak sit-in atau summer camp atau internship agak hard juga karena more or less similar to credit transfer. Tapi yang program ringan-ringan jelong-jelong doang nih. Kalau offline kan cuma belajar budaya, belajar di kelas, tapi nggak ada KHS, nggak ada IPK, tidak ada nilainya nggak untuk nilai ada, kertasnya, iya. tidak ada. Jadi happy learn more learn more about the culture saja sih. Yaitu kalau sit in summer camp. Jadi mahasiswa bebas. Tadi juga dari beberapa ya, tapi banyak program yang mahasiswa bisa ikuti. Tapi kira-kira nih, kalau misalnya saya jadi mahasiswa mau mendaftar, terus kan dapat sertifikat. Biasanya bukti fisik sertifikat ya. Ketika nanti lulus kuliah gitu, ada sesuatu hal yang bisa, ini bisa jadi pegangan ketika saya bekerja atau Oke, untuk yang sertifikat FACI misalnya, I think of course ya, it will be
highly consider atau it is like a recommendation. Yeah, that this person is very good when he or she worked or she had the internship program di BUMN di State Enterprises di Indonesia. Saya rasa itu nilai plus ya, tapi bukan berarti jaminan dia masuk kerja dong. Tapi ada nilai plus bahwa ini anak punya skill yang bagus karena pernah di BUMN, dan sertifikat itu sebagai tandanya bahwa dia, atau sebagai bukti fisik bahwa dia pernah. Ya, lebih bagus dari yang lain. Coba dibandingkan dengan yang tidak pernah. Kan of course it is different kan, beda kan? Tentunya memiliki privilege tersendiri. Iya betul, kelebihan yang jelas ya, kelebihan yang sangat dipertimbangkan, seperti tadi saya sampaikan ya, sangat dipertimbangkan oleh mungkin HRD di sana ya, HRD yang dia lamar, maksudnya institusi yang atau tempat kerja yang dia lamar. Jadi tidak ada hal yang maksudnya tidak ada aktivitas yang sebenarnya itu tidak berguna gitu ya. Sangat ini penting sekali gitu. Ya penting banget, menurut saya sih senang banget ya kalau apalagi gitu. Ya apalagi kalau belajar di luar negeri ya. Aduh exciting banget, teman-temannya bule semua, ngomongnya bahasa Inggris, gurunya bule, sistem pembelajarannya beda, baik offline maupun online. Biasanya nih kalau orang pernah traveling, whether it is offline or it is online, ini mindsetnya lebih open, lebih terbuka. Jadi mereka melihat dunia ini, to see the world differently. Jadi ada perspektif yang membuat mereka lebih terbuka terhadap perubahan dunia. Biasanya begitu, daripada yang maksudnya nggak kemana-mana, otomatis kan experience-nya beda ya. Jadi otomatis mereka terbuka dan termotivasi untuk lebih baik lagi. Biasanya begitu. Rata-rata mahasiswa yang pernah mengikuti credit transfer atau sit-in atau summer camp, mereka ini mindsetnya lebih terbuka. Karena memang katanya orang yang suka traveling itu memang lebih cerdas katanya. Ada risetnya nggak? Ada risetnya nggak ini? Kalau ini harus ada riset, iya. Bener atau enggak ya? Oke, tadi kalau target yang ingin dicapai di KUI sendiri, targetnya apa? Betul sih, saya punya mimpi ya. Mimpi besarnya itu kan tadi World Class University ya. Kalau saya masih di KUI, mimpi besar saya lagi tuh menggandeng Erasmus. Saya pengen tembus Erasmus, itu my dream. Wow. Sama tadi yang dari Jerman apa ya? Saya lupa namanya ya. Yang I have to check. But that the two things that now is my biggest dreams ya. Yang dari Jerman tadi saya lupa namanya karena berbahasa Jerman. Kalau nggak salah sih singkatannya DAAD. I don't remember well the abbreviation. The abbreviation. What does DAAD stand for? Aku nggak inget banget karena in German language I cannot speak Germany. Aku nggak bisa bahasa Jerman. Oke, jadi dua itu lah mimpi. Ya, mimpi terbesarku. Sebelum nanti ke World Class University of course. Dua itu. Semoga tercapai. Amin. Tapi tentunya didukung dengan support system yang kuat ya. And budgeting. Yes. Duit. Oke. Bu Yoga, kita ngobrol, kita kenal tidak terlalu intens ya Bu ya. Ketemu mungkin di acara-acara wisuda ya. Tapi saya mau bertanya kepada Ibu Yoga. Ibu Yoga itu sebagai ibu rumah tangga, kepala KUI dan dosen ya tentunya. Itu gimana ngatur waktunya Bu? I think I'm an ordinary person. Aku kan orang yang biasa-biasa aja. Jadi nothing is special. Jadi membagi waktunya ya. Tapi bagi mereka yang tidak biasa melihat bagaimana? Aku rakyat jelata, jadi iya saya rakyat jelata, jadi biasa ngepel, biasa nyapu, cuci piring, tidak ada yang spesial kalau menurut Ibu. Itu adalah pekerjaan ibu rumah tangga kan, di rumah ya begitu. Wajib. Iya wajib itu, wajib banget. Tapi dengan membagi waktu yang itu tentu ada manajemennya ya Bu ya. Manajemen iya, tapi kalau misalnya ada target, pastinya harus bagi waktu ya. Kalau enggak nanti enggak tercapai dong targetnya ya. Tapi something yang rutin, yang daily rutin as a housewife, I do it every day.
Kalau yang apa namanya yang pekerjaan ibu rumah tangga, I do it every day. Oke. And I'm proud being a housewife. Aku bangga dengan jadi housewife. Terus ngepel-ngepel nyapu-nyapu itu bangga banget. Dasteran kalau ibu-ibu. Iya bangga banget. Tidak harus bawa karir, akhirnya dia tidak mau beraktivitas di rumah. Enggak dong, itu cukup dengan asisten rumah tangga gitu. Enggak, I don't have it. I do it by myself. Everything. Mengerjakan sendiri, masak sendiri, nyuci piring Iya, sendiri. kalau masak agak jarang karena takes time ya. Harus diakui ini yang paling kelemahan Sulit, masak. ya, okay. But I do it every day. No helper at home, no. Ada hal yang kesannya kurang menyenangkan atau hal-hal ya ketika dikawin ada nggak? Tentu happy semua ya. I think all yang happy. I love to know people around the world. They make me happy ya. Aku suka banget mengenal orang-orang luar negeri ya. Aku belajar banyak dari mereka mengenai disiplin, komitmen, sama professionalism. Budaya-budaya mereka. Budaya juga. Saya sangat menghormati budaya orang lain, apapun budayanya, karena itu tidak ada no best culture in the world, nggak ada budaya yang paling best in the world menurut saya ya. Karena semua menyatakan, orang Indonesia menyatakan Indonesia budayanya sangat bagus. Orang misalnya Amerika, mereka bilang ya my culture is good, the best one. Everyone think that their culture is best. It's normal. Jadi kita harus menghargai aja. Jadi aku belajar banyak mengenai menghargai orang lain, menghormati orang lain dari mereka juga sih. Dari orang-orang luar negeri ini. Karena meskipun ini mereka apa ya namanya ya? Ya karena tadi saya bilang kalau banyak traveling, banyak mengenal mereka, banyak ngobrol dengan mereka, kita jadi open minded. Dan itu sangat berharga untuk hidup ini ya, hidup kita ini. Ternyata Ibu Yoke memang bekerja di sana, berinteraksi dengan orang-orang asing tadi. Of course ya. It's everyday apa namanya ya, everyday routine ya, daily routine ya, karena harus berkomunikasi malam-malam jam 12, jam 1. Karena dengan jam yang berbeda ya. Yes, karena time difference. Kalau mereka WhatsApp saya, ketika saya melek ya saya jawab. Jam berapapun saya melek saya jawab. Intinya adalah I love my job. Yeah, I love very much. Tentunya semuanya happy. Oh, of course ya, very happy. I'm very happy, really. I'm very happy. Saya melihat Bu Yoga ini memang selalu ceria dengan stylenya gitu. Makanya gitu ya? tadi bertemu dengan beberapa dosen, senang dengan stylenya yang selalu ceria gitu. Gitu termasuk ya? saya. Thank you anyway, thank you. Oke, sebelum kita lanjutkan, kita ada tanya jawab cepat. Jadi dijawab dengan cepat oleh Bu Yoga. Semoga nggak salah ya. Yang tadi ternyata saya tidak menyangka Ibu suka ngepel ya. Oh iya, saya suka ngepel, hobi. Rumah ya. Hobi bersih-bersih rumah. Saya kira memang kayaknya hobi kasih makan ayam juga loh Mas. Okay. Ya, banyak kan ayam. Punya ayam di rumah banyak. I love farming. I love animals also. Aku punya banyak ayam. Punya ayam di rumah, ternak ayam juga ya. Ada banyak ayam di belakang rumah. Kalau mau lihat, ada angsa ternyata juga. Aktivitasnya internasional tapi suka dengan mainan ayam. I love local activities ya. Aku kan I love Indonesia very much, you know. Proud being Indonesian. Aku manusia biasa. Rakyat jelata. Sama seperti orang Indonesia pada umumnya ya. Rakyat jelata yang jelas. Oke. Tanya jawab cepat. Ya, pertanyaan pertama. Setelah pensiun, I love being a farmer. Aku mau jadi petani. Bawang. Oke, sawahnya bawang banyak sih, ya Bu? Enggak punya sawah, tapi aku pengen bertani. Berkebun, bertani. Pokoknya kayak gitulah. Pokoknya mainan lumpur. I love ya. nature. Jadi kembali ke alam dan bertani. Saya biasanya kalau orang suka bertani ya sawahnya lebar-lebar enggak juga ya. Kan enggak harus, kan sekarang ada urban farming tuh yang di atas tingkat loteng bisa buat pertanian. Nanti aku belajar itu. Oke, luar biasa ya. Partner kerja saya yang ideal, dia harus having a good commitment, having a good discipline, dan nomor 1 kalau di WhatsApp cepat jawab. Oke. Ya nggak boleh. Kalau delay. misalnya lama ya berarti kirim surat aja ya. Kirim surat cinta dong. Jadi kalau di WA kan tujuannya adalah agar fast respon ya. Betul, gitu. fast respon. Pertanyaan ketiga, ini sebenarnya karena memang Ibu aktivitasnya ya, kerja di lapangan atau kerja duduk di kantor sebenarnya? Di lapangan, both of them ya, balance. Tapi aku suka berinteraksi dengan orang, so I think di lapangan lebih more interesting ya, lebih menarik, lebih challenging, dengan lebih berbagai. challenging, ya lebih challenging. Tapi pernah tidak Bu mengalami culture shock? Culture shock when I was in America, yeah. Wow. Atau sampai meriang, asam lambung naik gitu? No, I was sick.
aku sakit di Amerika, but my friends are very lovely. Mereka taking care of me, so I'm happy. Tapi culture shock pasti ada. Pasti ada ya. Selalu ada karena kan perbedaan budaya ya. Dari situ kita belajar. Tapi kalau di dalam negeri belum pernah ya. Dalam negeri culture shock. Maksudnya dalam negeri dengan ketemu dengan daerah mana begitu. Oh ya otomatis ya, karena kan daerahnya beda ya. Beda ya. Culture shock pasti ada walaupun dalam negeri ya. Dalam negeri. Tapi mungkin lebih pressure-nya di ya, tadi. lebih minimize aja sih. Okay. Culture shock happens every. Suka di lapangan ya dengan bertemu dengan banyak orang. Oke, selanjutnya jika saya stres dalam bekerja, saya akan nggak pernah stres mungkin. Pernah ya Bu ya? Stres pasti ada, but aku suka dengerin lagu ya. Lagu apa Bu biasanya? Lagu melo-melo juga semuanya. Dangdut? Dangdut I love. Aku suka Indonesia ya, so I love dangdut also. Siapa penyanyi favorit Ibu? Yang mana nih? Indonesia. Aku suka Iwan Fals. Oke, Iwan Fals. Iya. Jadi karena lagu-lagunya banyak mengkritik sosial loh. Jadi lagu-lagu aku suka. Tapi lagu-lagu yang biasa. Lagu cinta. Lagu cinta artis siapa ya? Rosa atau siapa? No. Nggak suka dengan terlalu melo ya? Aku tidak suka. Aku suka yang strong kayak. Aku strong. suka. Sebenarnya aku juga suka Dewa 19 sih. Ya. Dani ya. Sama Dani. Iya suka. Aku suka lagu-lagunya. Oke, dengan mendengarkan musik setidaknya agak netralisir stres. Jarang stres sih. Jarang stres ya. Stres. Kalau stres bukannya tadi ke sawah ya apa? Farming? Kalau ke sawah kan bagian setelah pandemi ini kan saya jarang ke sawah. Kalau dulu sebelum pandemi saya rajin ke sawah. Gitu. Ngeliat alam gitu biasanya. Bukan menanam padi. Iya, memang hobi saya. Jadi bersama petani menanam padi. Suka keliling sih nanam padi sama petani. Tapi sebelum setelah pandemi jarang sekali. Hampir sekali 2 kali aja, cuma nengok aja sih. Tapi setelah itu enggak lagi karena pandemi ya. Pandemi jadi emang harus di rumah ya Bu ya. Yang selanjutnya olahraga, jalan santai atau bersepeda? Saya melihat Ibu bersepeda tapi suka jalan santai. Atau tidak suka olahraga? suka tapi olahraga ringan at home karena waktu ya. Lebih di rumah. Olahraga asli kalau olahraga ibu rumah tangga kan ngepel. Tapi kalau olahraga yang asli paling kalau ini aja sih kayak yoga gitu. Kayak yoga tapi hanya about 10 minutes or 15 minutes I do it by myself. Tapi kalau diminta bergerak sepeda atau kalau jalan? Bergerak ke sepeda jalan dua-duanya bagus sih. Semuanya berkeringat ya sama aja. Tapi memang lebih banyak aktivitas olahraga ya tadi yoga tadi ya di rumah. Iya, only 15 minutes, hanya 15 menit aja. Cukup ya, makanya selalu ceria kayaknya. Iya juga sih, emang saya selalu ceria. Berlebihan nih kayaknya. Aku gak ceria banget. Iya, okay. Semua orang ceria, Pak Catur aja ceria. Pak Catur, sorry. Oke, Mas. Oke. I'm sorry. Inilah Bu Yoga ya Bu ya, terima kasih atas waktunya. Tapi sebelum kita tutup ada hal yang disampaikan nih, pesan-pesan kepada mahasiswa atau calon mahasiswa. Pesan-pesannya apa Bu? Pesan saya, oke. Kalau mau sekolah di luar negeri nih, misalnya mau 1 semester di luar negeri ke Rusia, Maroko, Turki, Filipina, negaranya sih yang sebut ya, India, Thailand, United Kingdom, Spain, Vietnam, apalagi aku lupa ya, aku bilang negara ya. Kalau universities, I think Afrika tadi. Iya Afrika Selatan. Afrika Selatan Oke. Kuliah aja di UPS Tegal. Jadi bisa membuka wawasan globalnya hanya di UPS Tegal, terutama di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Tapi juga di fakultas lain semuanya bagus di UPS Tegal. Iya. Kuliah aja di UPS Tegal, nanti ketemu saya dan kita jalan-jalan bareng ke luar negeri. Ada yang gratis ya Bu ya? Kalau dibiayai oleh kita ajukan proposal ke Belmawa, kalau di approve kita dapat grant bisa gratis. Tapi kalau offline biasanya ada sedikit biaya yang harus dibayar mahasiswa, nggak fully scholarship. Tapi akan mendapatkan pengalaman yang sangat. Iya, itu yang paling luar biasa. Terima kasih Bu Yoga atas waktunya menyempatkan datang ke Fakultas Ekonomi dan Bisnis dan ketemu kita bertiga. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak waktunya dan mohon maaf kepada teman-teman atau jika ada hal-hal yang kurang berkenan dari kita atau ada hal yang bermanfaat silahkan diambil. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu ya.